Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hadir hidup di alam dunia ini, memberikan kita kesempatan untuk melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sadar, orang-orang yang melihat kenyataan yang terjadi dengan saudara-saudara kita. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang sadar betul bagaimana menjadi seorang muslim terhadap muslim yang lain, bagaimana bertindak, bagaimana beramal ketika melihat saudara-saudaranya yang seiman, seakidah dengan diri kita dibantai, diusir, dirampas tanahnya. Bukan hanya orang tua, bahkan anak-anak sekalipun dengan teganya dihabisi oleh Zionis Yahudi laknatullah alaih. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita. Kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana menjadi seorang muslim, bagaimana menjadi orang yang Islam, seorang muslim, tapi ada sebagian di antara muslim tadi tidak peduli terhadap saudara-saudaranya. Bukan dari tempat yang jauh, tapi dari tempat yang sangat dekat dengan saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Berbatasan negara, melihat kenyataan saudara-saudaranya dibantai, tidak bisa berkutik, tidak bisa melakukan apa-apa, bukan karena tidak memiliki kekuatan, tapi karena rasa takut kepada manusia, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan dengan lisan kita, dengan amal kita, kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita ini adalah saudara dengan saudara kita yang ada di sana, di Palestina. Kita memiliki kewajiban untuk menolong mereka. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya. Apakah kita termasuk golongan orang-orang tentara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menjadi orang-orang pengecut yang berlindung di balik batas-batas negara karena ketakutannya dengan negara-negara barat. Tak lupa kita kirimkan salam dan salat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita semua yang beliau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak berada di tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiblat pertama umat Islam yang ketika ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wilayah Syam yang di dalamnya ada Al-Quds dan Palestina, mereka atau wilayah tersebut adalah wilayah yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ikhlas melihat wilayah negeri yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang diduduki oleh para penjajah, datang merampas tanah tersebut, mengusir saudara-saudara kita, membunuhi mereka, kemudian mengklaim itu adalah wilayah mereka. Apakah kita ikhlas dan ridho terhadap persoalan ini? Tidak. Kita harus tegas mengatakan tidak, karena itu adalah bentuk penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Ayo, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud.
Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Ingatlah peristiwa Khaybar pada masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka merendahkan umat Islam, melanggar perjanjian, melindungi musuh-musuh Allah. Apa yang dilakukan kaum muslimin terhadap orang-orang Yahudi di Khaybar dan orang-orang Yahudi yang lainnya? Mereka diusir meninggalkan wilayah mereka, tanah tempat mereka, karena mereka melanggar perjanjian dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul mengirimkan pasukan, dan dengan pasukan tersebut Khaybar terkepung, mereka tersudutkan dan mereka diusir, sebagian besar diusir oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah hal itu. Pertanyaannya saat ini, apakah itu terjadi, terulang terhadap saudara kita? Mereka yang menempati tanahnya justru mereka yang terusir oleh para penjajah yang datang. Mereka yang terusir dari tempat wilayah mereka, yang seharusnya kaum muslimin baik yang ada di wilayah Palestina, yang sampai detik hari ini mereka berjuang mati-matian melindungi tanah mereka, tanah yang diberkahi, melindungi keluarga mereka, melindungi tempat tinggal mereka. Tapi apa dayanya, saudara-saudaranya muslim yang ada di sekitar wilayah tersebut berdiam diri. Mereka hanya mengeluarkan kecaman-kecaman internasional. Mereka hanya mengatakan pernyataan-pernyataan terkutuk. Tapi bukti nyatanya mereka tidak pernah mengirimkan bantuan yang hakiki yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita, yaitu tentara yang sudah terlatih, yang jumlah mereka sangat besar di sekitar wilayah Palestina. Kenapa mereka membutuhkan tentara? Karena mereka kaum muslimin yang ada di Palestina, yang paling urgent untuk menyelesaikan problematika mereka adalah melakukan aktivitas jihad, mengusir penjajah Yahudi laknatullah alaih. Kenapa mereka harus diusir? Jelas, karena mereka adalah penjajah. Inilah yang dilakukan di negeri ini. Ketika para penjajah Belanda, penjajah Jepang datang merampas tanah negeri ini, apa yang dilakukan oleh penduduk negeri ini? Berjuang. Ulama-ulama menyuruhkan jihad untuk mengusir para penjajah. Kaum muslimin bersatu membantu saudaranya untuk melakukan aktivitas jihad. Itulah yang seharusnya juga terjadi di tanah Palestina. Ketika kaum muslimin di Palestina tidak mampu, tidak kuat karena mereka jumlahnya sedikit, maka wajib bagi kaum muslimin, khususnya para penguasa kaum muslimin, yang mereka memiliki tentara yang terlatih, mereka memiliki persenjataan yang lengkap, mereka siap di dalam pertempuran medan jihad. Bahkan lebih utama bagi mereka mengirimkan tentara mereka untuk mengusir para penjajah yang telah merampas dan membunuhi tanah kaum muslimin dan kaum muslimin. Bahkan dari sejak bayi mereka sudah dimusnahkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata lain untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Palestina. Ketika saat ini saudara-saudara kita membutuhkan doa kita, tentu kita akan doakan. Ketika saudara-saudara kita saat ini membutuhkan bantuan medis, makanan, suplai makanan dan minuman, tentu kita juga akan membantunya. Tetapi yang paling urgent untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan mengusir penjajah tersebut dengan cara berjihad menghadapi mereka. Dan yang tentu paling siap adalah tentara-tentara kaum muslimin yang ada di sekitar wilayah Palestina, karena mereka adalah tentara terlatih, siap persenjataannya. Tinggal apakah para pemimpin yang ada di sana orang-orang pengecut atau orang-orang yang ingin masuk surga karena memerintahkan tentaranya membela saudaranya muslim, mengusir para penjajah. Apa yang dilakukan Mesir yang berbatasan langsung dengan wilayah Palestina di Rafah? Rafah itu tidak luas, hanya 64 km persegi. Lebih kecil dibandingkan kota Jakarta Timur. Bisa bayangkan kaum muslimin yang sudah tinggal di Rafah. Mereka di perbatasan, dikelilingi tembok yang tinggi. Di balik tembok ada saudara-saudara mereka. Ada tentara-tentara terlatih. Pemimpinnya seorang muslim. Ketika mereka sudah mengungsi di ujung wilayah Gaza, di wilayah Rafah, dibombardir tempat tinggal mereka. Apa yang dilakukan saudaranya muslim yang hanya berbatasan tembok tinggi?
Tidak ada. Kenapa bisa demikian? Karena penguasa-penguasa muslim khususnya yang berada di wilayah Timur Tengah dan sekitarnya, mereka bukan pemimpin kaum muslimin. Mereka bukan pemimpin untuk umat Islam. Mereka hanya memimpin untuk wilayah mereka masing-masing. Apa yang mereka lakukan? Menjaga kepentingan wilayah mereka. Sekalipun di hadapan mereka, saudara-saudaranya muslim dibantai habis-habisan. Hanya seberapa langkah di hadapan mereka. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pada hakikatnya, mereka bukan pemimpin umat Islam. Mereka tidak mungkin menyerukan jihad, menolong saudara-saudara mereka yang hanya beberapa langkah di hadapan mereka. Kenapa demikian? Karena mereka sekali lagi bukan pemimpin umat Islam. Mereka hanya pemimpin wilayah mereka. Wilayah-wilayah sendiri yang dibatasi oleh batas-batas nasionalisme kenegaraan antara Palestina dan juga wilayah yang lain seperti Mesir. Ada Jordan, ada Libya, ada Libanon. Di situ tidak jauh di sebelah baratnya, timurnya ada Arab Saudi. Ada wilayah Hijaz. Mereka adalah penguasa-penguasa untuk wilayah mereka, tapi mereka bukan penguasa untuk wilayah kaum muslim. Pernahkah kita dengar jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas seorang pemimpin penguasa Arab misalnya mengatakan di media resmi mereka akan mengirimkan pasukan bukan untuk menjaga perbatasan. Mereka mengirimkan pasukan tujuannya untuk melindungi kaum muslimin, warga Palestina yang mayoritas penduduknya adalah muslim, melawan tentara Yahudi yang ada di sana, entitas Yahudi yang ada di sana dengan persenjataan mereka. Pernahkah kita mendengarkan dan melihat peristiwa itu? Tidak pernah. Karena pada hakikatnya mereka tidak layak disebut sebagai pemimpin untuk umat Islam sekalipun mereka beragama Islam. Lantas siapa yang pantas nanti akan menyerukan jihad untuk melawan penjajah yang telah menduduki tanah yang diberkahi, tanah yang dilindungi oleh umat Islam sejak masa Khalifah Umar ibn Khattab sampai masa Khalifah yang terakhir? Siapa yang kelak akan menyuruhkan jihad, mengusir para penjajah? Bukan mereka-mereka, para penguasa yang ada di sekitar tanah wilayah Palestina. Tapi yang paling berhak nanti akan menyerukan jihad kepada jihad untuk umat Islam, untuk memerangi memerangi orang-orang Yahudi yang ada di sana. Cuman satu, yaitu imam kaum muslimin yang di dalam Islam disebut dengan istilah khalifah atau imam atau amirul mu'minin atau as-sultan atau sultanul muslim. Inilah yang dilakukan ketika terjadinya pertempuran antara kaum muslimin, perang salib yang ratusan tahun lamanya setelah perjanjian Umayyah, wilayah Al-Quds, wilayah Palestina diserahkan amanahnya kepada Khalifah Umar ibn Khattab untuk dijaga, untuk dilindungi, dan sejak saat itu kaum muslimin menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ketika ada perlawanan, maka mereka akan perang menjaga tanah tersebut, karena itu merupakan amanah yang harus dipegang teguh bagi seorang muslim. Terjadi silih berganti penguasaan wilayah tersebut sampai telah selesai perang salib. Kaum muslimin kembali menguasai wilayah tersebut bukan karena apa-apa, karena wilayah Al-Quds merupakan amanah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari umat Islam yang harus dijaga. Penjaga itulah yang sekarang tidak ada, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penjaga itulah yang kemudian hilang di tengah-tengah umat Islam. Sehingga mereka penjaga ini tidak mampu karena memang tidak bisa lagi menyatukan umat Islam. Mengajak mereka berjihad, memerangi para penjajah yang ada di wilayah mereka. Mengusir jauh-jauh dari wilayah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang hilang di tengah-tengah umat Islam. Sehingga yang terjadi kita lihat penguasa-penguasa muslim yang ada di wilayah tersebut. Kalaupun mereka berkomentar, komentar mereka bukan untuk menyelesaikan atau mengusir penjajah yang ada di sana. Komentar mereka semata-mata untuk kepentingan wilayah mereka masing-masing. Menjaga kekuasaan mereka. Menjaga keutamaan tempat tinggal mereka. Kemarin mungkin heboh ketika Iran melakukan serangan kepada Yahudi, Zionis, laknatullah alaih. Apakah serangan Iran itu untuk menjaga dan mengusir penjajah yang ada di tanah Palestina? Bukan. Heboh media massa, kaum muslimin bersorak.
Tapi ternyata serangan itu hanya bentuk balasan karena mereka menyerang kedutaan Iran. Jadi jelas, ketika balasan yang dilakukan oleh Iran bukan untuk umat Islam, bukan atas nama umat Islam, dan bukan untuk mengusir para penjajah yang ada di tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pemimpin Iran bukan pemimpin umat Islam. Dia hanya pemimpin wilayah negara Iran saja. Menjaga kepentingan Iran, bukan menjaga kepentingan umat Islam. Ini yang harus disadari. Ini yang harus difahami. Dan ini yang seharusnya menggerakkan umat Islam. Menggerakkan para penguasa-penguasa Arab khususnya. Mereka punya tentara yang sangat terlatih. Punya persenjataan yang luar biasa. Padahal ketika mereka hanya mengatakan, saya kirimkan pasukan saya seluruhnya untuk menyerang orang-orang Yahudi, mengusir mereka, selesai itu urusan. Seberapa besar wilayah yang ada yang dikuasai oleh Yahudi di Palestina? Tidak begitu luas. Berapa banyak kalau dibandingkan kaum muslimin yang ada di sekitar mereka? Jauh lebih banyak. Tentaranya jauh lebih besar. Pasukannya jauh lebih siap. Persenjataannya jauh lebih lengkap. Tapi kenapa persoalan itu tidak pernah selesai? Ini harusnya menjadi tanda tanya kita. Kita merenungkan dan kita pikirkan. Apakah kemudian gencatan senjata sebagai solusi? Bukan solusi. Kalaupun hanya menghentikan kekejaman Yahudi, iya. Berapa kali Yahudi kemudian menghabisi kaum muslimin? Bukan dari tahun ini atau tahun kemarin saja. Dari awal ketika mereka ingin mendeklarasikan wilayah yang terberkahi oleh Palestina ini sebagai wilayah negara mereka. Sejak saat itulah penjajahan dilakukan, pengusiran dilakukan, pembunuhan dilakukan. Sudah berapa banyak nyawa yang melayang. Di antaranya sebagian besar adalah saudara-saudara kita muslim. Bahkan banyak di antara mereka anak-anak. Masihkah kita kemudian berpikir solusi terhadap Palestina adalah gencatan senjata? Bukan. Apalagi solusi konyol yang ditawarkan oleh PBB. Pembagian dua negara. Mengakui Palestina dengan wilayah yang tersisa, juga mengakui Yahudi memiliki entitas, memiliki negara. Maka sungguh ini solusi yang juga jauh lebih konyol. Sama saja kita memberikan bagian besar harta kita, bagian besar tanah kita. Kepada siapa? Kepada orang yang merampas, yang menjajah, yang merampok, dan telah yang membunuh saudara-saudara kita. Meskipun kita kebagian sedikit, seolah-olah cukuplah sedikit daripada tidak sama sekali. Ketika itu diterima, maka itu bagian dari pengkhianatan kepada pendahulu-pendahulu umat Islam terdahulu. Pengkhianatan kepada Khalifah Umar ibn Khattab. Pengkhianatan kepada Salahuddin al-Ayyubi. Pengkhianatan kepada para khalifah. Sultan Abdul Hamid yang menjaga itu. Bahkan ketika diminta tanahnya dibayar, tidak diberikan kepada Zionis karena tahu itu tanah kaum muslimin. Sekalipun negara pada saat itu membutuhkan banyak dana untuk membayar utang. Disitulah kemuliaan para penguasa muslim. Kehormatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan teguh menjaga amanah. Tidak pun sejengkal tanah tersebut boleh diambil begitu saja. Karena tahu amanah jauh lebih berharga, jauh lebih besar dibandingkan sebesar apapun materi yang ditawarkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusi terhadap persoalan di tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di Palestina bukan gencatan senjata. Bukan solusi dua negara. Bukan berharap kepada PBB. Bukan berharap kepada penguasa-penguasa Arab yang saat ini mereka hanya mengecam melihat peristiwa pembantaian kepada saudara mereka sendiri, tapi tidak mampu mengirimkan pasukan untuk mengusir para penjajah. Bukan itu solusinya. Solusi terhadap persoalan Palestina adalah mau tidak mau seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin yang ada di Palestina saat ini, berjihad melindungi tanah mereka. Ketika jihad itu tidak berhasil karena mereka tidak mampu, karena jumlah di antaranya mereka jumlahnya sedikit, maka kewajiban kaum muslimin datang membantu melakukan aktivitas jihad. Dan jihad ini akan jauh lebih efektif ketika ada seruan dari seorang pemimpin umat Islam. Seruan dari seorang khalifah umat Islam
bukan sekedar pemimpin tanah Arab, bukan sekedar pemimpin negeri-negeri kaum muslimin yang ada di Asia Tenggara, tapi dia adalah seorang pemimpin untuk seluruh umat Islam. Maka ketika seruan itu diserukan, mengirim pasukan, maka sungguh ketaatan kepada pemimpin umat Islam pasti akan dilakukan oleh siapa yang menyebut diri mereka sebagai seorang tentara muslim. Pasti mereka akan berangkat membawa kemampuan mereka, membawa senjata mereka untuk mengusir para penjajah yang telah lama menguasai tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Palestina, yang mereka juga telah membunuhi saudara-saudara kita. Jadi apa solusi terhadap tanah Palestina? Apa solusinya? Jihad. Dan seruan jihad itu akan maksimal dan optimal ketika diserukan oleh seorang khalifah, bukan yang lainnya. Kita bisa lihat dari banyak aspek. Yang paling jelas adalah aspek historis. Bagaimana ketika Palestina di wilayah berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, dilindungi oleh para khalifah yang sering bersilih berganti, terbukti wilayah tanah Palestina tidak pernah dikuasai. Kalaupun pernah ada pada peristiwa perang salib kemudian akhirnya direbut kembali. Tapi tatkala tidak adanya khalifah, tidak adanya pelindung umat Islam, tidak ada lagi yang kemudian yang melindungi umat Islam, maka sungguh wilayah tersebut kemudian dikuasai oleh orang-orang kafir. Dikuasai, saudara-saudara kita diusir, mereka dibantai, kemudian dipaksakan didirikan sebuah negara di atasnya. Itu adalah faktor sejarah. Dan coba lihat, sejak peristiwa itu dan sampai sekarang, ketika upaya-upaya membebaskan tanah Palestina tidak ditempuh dengan menegakkan atau mengadakan seorang imam bagi umat Islam, sampai detik hari ini itu tidak pernah selesai karena tidak ada yang mengomandoi, yang memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad. Umat Islam sangat banyak jumlahnya, luar biasa jumlahnya. Wilayah Palestina tidak sebegitu besar. Tentara-tentara yang sudah siap berjihad luar biasa jumlahnya. Mungkin kalau kita mau hitung kaum muslimin yang ada di Mesir, yang ada di Jordan, tentaranya, yang ada di Lebanon, kemudian yang ada di Hijaz misalnya. Di situ ada Arab Saudi, ada yang kecil-kecil yang lainnya, Uni Emirat Arab, ada Kuwait, ada Qatar, ada Oman, ada Yaman. Coba bayangkan, ketika tentara itu diserukan oleh seorang khalifah, tentara yang sudah siap memang diperuntukkan untuk berperang dengan senjata yang mereka miliki, sungguh dengan izin Allah, perkara yang terjadi di Palestina selesai dengan cepat. Coba kita pikirkan. Jadi selama ini ketika kita mendengarkan tawaran-tawaran dari mana saja, kalau bukan yang tujuannya untuk melakukan jihad, yang perintah jihad ini nanti disampaikan, dikumandangkan secara resmi untuk seluruh umat Islam oleh seorang pemimpin umat Islam, yaitu khalifah, maka sungguh setiap tawaran yang ada adalah tawaran yang tidak bisa memberikan solusi menurut pandangan syariat Islam, pandangan kita, bahkan menurut akal kita. Kenapa? Karena sejarah sudah membuktikan ketika tanah Palestina di wilayah kekuasaan kaum muslimin dan ketika Palestina tidak lagi di tangan kekuasaan umat Islam. Mereka terlindungi ketika masih berada di wilayah kaum muslimin. Tapi mereka kemudian hancur dikuasai ketika tidak lagi dilindungi oleh khalifah yang melindungi mereka. Dan setiap upaya-upaya yang bukan mewujudkan keadanya khalifah ini untuk kemudian mempersatukan umat Islam, menyerukan jihad di dalamnya, maka setiap upaya tadi bukan solusi untuk menyelesaikan problem yang ada di tanah Palestina, tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya untuk kita mau berada di kelompok yang mana? Apakah kelompok yang berjuang untuk menyatukan umat Islam, menegakkan pemimpin di tengah-tengah umat Islam, yang kemudian ingin menyerukan jihad, memerangi para penjajah di tanah Palestina, atau kita berada di kelompok yang lainnya, kelompok yang hanya memberikan solusi yang bukan solusi menurut Islam, hanya sekedar penawaran yang menurut orang itu merupakan solusi, tapi itu bukan solusi. Itu hanya untuk pencitraan wilayah mereka dan kepenguasa mereka saja. Dan sampai detik ini tidak pernah terbukti. Sampai detik ini tidak pernah terbukti. Saya belum pernah baca, bahkan ramai di berita belum pernah ada
Tidak ada pun satu pernah terbukti para penguasa-penguasa tanah Arab khususnya mereka menyerukan dengan solusi mereka, lantas persoalan di Palestina selesai. Tidak ada. Tidak pernah. Karena yang mereka tawarkan bukan solusi. Sekali lagi, bukan solusi. Karena bagi kita, Palestina sekali lagi tanah umat Islam. Dalam konteks fikih disebut tanah Khorijiyah. Tanah yang diserahkan oleh orang Nasrani kepada kaum muslimin untuk dijaga dan dilindungi. Statusnya sebagai tanah Khorijiyah yang dilindungi sepanjang hayat umat Islam. Ketika itu dirampas, maka wajib umat Islam mengambil kembali dengan jihad. Ketika itu dirampas, kemudian ada upaya kaum muslimin untuk berjihad, kemudian dihalang-halangi. Dianggap orang-orang yang tidak benar, dianggap ekstremis, dianggap teroris, maka sungguh ketika pernyataan ini muncul dari lisan seorang muslim, ini adalah pernyataan sesat dan menyesatkan di tengah-tengah umat Islam dan menyesatkan bangsa atau orang-orang lain. Maka tidak ada pilihan lain. Olehnya itu, kita harus yakinkan diri kita. Kita berada di barisan orang-orang yang senantiasa berjuang untuk menyatukan umat Islam, menegakkan pemimpin di tengah-tengah mereka, agar nanti pemimpin ini diantaranya yang akan menyerukan, mengirimkan pasukan untuk menyelesaikan problematika yang ada di wilayah Palestina. Mungkin belum pernah atau sedikit pernah kita mendengar sejarah. Bagaimana ketika ada seorang khalifah di tengah-tengah umat Islam, ada pemimpin di tengah-tengah umat Islam, kaum muslimin terjaga kehormatannya. Taruhlah cerita pada masa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika seorang wanita muslimah dilecehkan di pasar Yahudi Bani Qainuqa. Apa yang dilakukan? Ketika ada seorang muslim melihat saudarinya muslim dihinakan, dilecehkan oleh orang-orang Yahudi yang ada di pasar Bani Qainuqa. Apa yang dilakukan muslim ini? Melawan orang-orang, bahkan ada yang dibunuh, dia pun syahid dikeroyok. Ketika berita itu sampai di telinga baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Mengusir Yahudi Bani Qainuqa keluar dari wilayah Madinah. Kenapa? Telah melakukan pembatalan atau merusak perjanjian di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu dalam konteks diantaranya piagam Madinah. Mereka diusir. Pernah mungkin kita juga dengarkan bagaimana ada seorang wanita muslimah di Ammuria, dia dilecehkan pada masa Khalifah Mu'tasim Billah. Untuk melindungi kehormatan seorang wanita, Khalifah mengirimkan tentara yang dalam sejarah disebutkan sangat panjang. Kepalanya sampai di lokasi, ujungnya masih ada di Baghdad. Hanya untuk menjaga kehormatan seorang wanita muslimah. Coba bayangkan yang terjadi di tanah Palestina. Bukan satu orang yang dilecehkan. Bukan satu orang yang dibunuh. Bukan satu orang yang dibantai. Bukan sejengkal tanah yang diambil. Tapi tidak ada satupun yang saat ini pemimpin umat Islam yang berteriak. Mengirimkan pasukannya, mengusir orang-orang yang mengambil tanah kaum muslimin. Yang membunuhi yang membunuhi umat Islam. Dan yang mengusir mereka. Kenapa? Karena mereka bukan pemimpin umat Islam. Mereka pemimpin yang beragama Islam, tapi hanya pemimpin untuk wilayah mereka dalam batas-batas nasionalisme negara yang ada yang saat ini. Mereka tidak layak disebut pemimpin umat Islam, karena pada dasarnya memang mereka bukan pemimpin umat Islam. Mereka hanya memimpin wilayah mereka. Ketika terjadi saudara-saudara kita pembantaian, mereka tidak bisa berbuat banyak, karena berasumsi itu bukan wilayah mereka. Seolah-olah mereka bukan seorang muslim. Seolah-olah mereka tidak berteriak melihat saudaranya dibantai. Maka berharap kepada mereka, sungguh bukan solusi. Dan sampai detik hari ini, belum pernah terbukti realitasnya mereka mengirimkan pasukan untuk melindungi saudara-saudara mereka yang ada di sana. Jadi sekali lagi, solusi terhadap Palestina cuma jihad. Dan jihad itu akan efektif ketika diserukan oleh seorang imam umat Islam, seorang khalifah akan menyerukan jihad mengusir para penjajah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap berjuang untuk menegakkan khalifah di tengah-tengah umat Islam? Siap berjuang sampai tetes darah kehidupan kita di dunia ini?
Siap memberikan pengorbanan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala demi kemuliaan Islam dan umat Islam. Siap berjuang untuk terus membela saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini tanahnya diambil, mereka dibunuh, diusir, siap melakukan hal tersebut. Kalimat siap ini merupakan kalimat yang dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Dan ini akan menjadi janji kita, dan seorang muslim tidak akan pernah mengingkari janjinya. Seorang muslim ketika dia mengkhianati janjinya sendiri, maka sungguh tergolong orang-orang yang munafik. Dan insya Allah kalimat yakin yang kita sampaikan tadi sebagai bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita siap membela saudara-saudara kita, siap memberikan yang terbaik. Kalau harus dengan kita memberikan harta kita dalam perjuangan prosesnya, maka kita akan berikan. Kalau kita hanya mampu memberikan doa, berikan doa yang terbaik. Kalau kita menjadi bagian dari orang-orang yang punya kemampuan menyeru kepada para penguasa agar mengirimkan pasukannya membantu saudara kita, maka akan kita lakukan hal tersebut. Itulah bentuk perjuangan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kata siap yang kita ucapkan sekali lagi merupakan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Siap betul-betul siap atau siap hanya sekedar karena takut dengan orang yang ada di sekitar sini. Takut dikeroyok, takut dimarahi guru kita. Allah Maha tahu, pasti akan mendapatkan balasan orang yang manis di lisan tapi ternyata busuk di dalam hati. Semoga kita yang ada di sini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisa waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita di alam kehidupan dunia ini, selalu hanya untuk Allah semata. Berjuang hanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk melindungi kaum muslimin, menjaga kemuliaan umat Islam, menjaga kemuliaan Islam agar Islam segera bisa diberikan pertolongan oleh Allah, sehingga di tengah-tengah umat Islam kelak ada pemimpin umat Islam yang menjadi junnah, yang menjadi perisai, yang melindungi umat Islam. Dan semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang berjuang untuk menegakkan hal tersebut. Allahumma anjiz lana ma wa'adtana ala rasulika min 'audatil khilafatir rashidatil thaniyati ala minhaj nabiyyik waj'alna mimman aqamaha bi aydina waj'alna mimman aqamaha bi aydina waj'alna mimman aqamaha bi aydina ya arhamar rahimin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wa ala minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.